alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalikin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk bekal ibadah dan mengabdi kepadanya, sehingga kita layak untuk dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah ahli ibadah dengan dasar ilmu yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, pada malam ini kajian malam Sabtu, dan kalau kita memperhatikan bertepatan dengan tanggal 2 Mei kalau dalam kalender Masehi itu adalah tanggal yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan merupakan sebuah keniscayaan, merupakan sebuah keharusan bagi kita semuanya. Proses pendidikan intinya adalah usaha ikhtiar yang dilakukan secara sengaja, yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, orang dewasa, orang yang punya ilmu, dalam rangka menghantarkan manusia-manusia untuk menjadi manusia. Dengan bahasa lain, pendidikan itu bisa dikatakan sebagai proses memanusiakan manusia. Pendidikan itu bisa dikatakan proses meningkatkan, mengembangkan seluruh potensi manusia agar mencapai derajat manusia. Karena ada manusia raganya, tetapi substansinya adalah hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Kalau dalam bahasa Quran, kal an'am bal hum adall. Orang yang punya mata, orang yang punya pendengaran, ketika tidak dioptimalkan penggunaannya, maka bisa jadi manusia itu tidak sampai kepada derajat manusia, tetapi sampai derajatnya tidak jauh dari hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Dengan bahasa lain, summa radadnahu asfala safilin. Kami akan rendahkan ya. Allah ciptakan manusia dengan sempurna, tapi dalam kondisi tertentu bisa saja Allah merendahkan manusia itu sehingga tidak sampai pada tingkat kesempurnaan. Nah, mengingat pentingnya pendidikan ini, maka perlu kita ketahui arah daripada proses pendidikan itu. Kuncinya tadi memanusiakan manusia, mengembangkan potensi manusia agar manusia bisa sampai kepada derajat manusia. Nah,
untuk mencapai derajat manusia itu, maka perlu diketahui kedudukan manusia dan peran manusia dalam kehidupannya. Dalam kajian Islam atau perspektif Islam, bahwa kedudukan manusia itu merupakan Abdullah, artinya hamba Allah. Jadi di samping makhluk, kedudukan manusia itu sebagai Abdullah, hamba Allah. Ketika manusia berkedudukan sebagai hamba Allah, maka manusia memiliki tugas utama dalam kehidupan ini, yakni mengabdi kepada Allah. Bahasa sederhana, beribadah kepada Allah. Hal ini sejalan dengan informasi dari Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan makhluk yang bernama jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah, mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku, bertauhid kepadaku. Sampai kapan tugas manusia beribadah kepada Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Manusia diperintah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah itu hatta ya'tikal yakin, hingga datang kepadamu yakin. Yakin bermakna ajal. Maksudnya sampai nyawa kita berakhir. Artinya sepanjang hidup kita harus beribadah kepada Allah. Nah, ketika manusia itu mendapatkan tugas utama yang merupakan tujuan penciptaan Allah agar manusia itu mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka seluruh rangkaian proses pendidikan dalam rangka menghantarkan manusia agar manusia menjadi ahli ibadah. Itu intinya. Pendidikan tingkat SD, pendidikan tingkat SMA, pendidikan tingkat perguruan tinggi, mulai sejak lahir hingga akhir hayat, seluruh proses pendidikan harus diarahkan dalam rangka mencetak manusia-manusia ahli ibadah kepada Allah. Itu intinya. Makanya kita sebagai orang tua, ketika mau menyekolahkan anak-anak kita itu pastikan di mana sekolah yang mampu menghantarkan anak-anak kita menjadi ahli ibadah. Jadi bukan asal keren, bukan asal favorit. Ya. Yang paling penting itu adalah sekolah-sekolah yang bisa menghantarkan putra-putri kita nanti kelak menjadi ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara tentang pendidikan ini, tentu siapa yang bertanggung jawab menghantarkan putra-putri kita ini agar mereka ahli ibadah kepada Allah? Secara umum ada 3. Yang pertama, yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan itu adalah orang tuanya sendiri, yang sering disebut dengan pendidikan non-formal. Ada pendidikan formal, ada informal, ada non-formal. Di dalam keluarga informal. Ini yang pertama, jadi yang berkewajiban mendidik ya manusia dalam hal ini putra-putri kita itu adalah kita sendiri, orang tua masing-masing. Siapa yang menyuruh? Allah yang menyuruh. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu masing-masing. Lindungilah dirimu masing-masing. Peliharalah dirimu masing-masing
Setelah itu wa ahlikum, juga jaga keluargamu, jaga istri-istrimu, jaga putra-putrimu, lindungi putra-putrimu, rawat putra-putrimu, naron, dari faktor-faktor yang akan membinasakan putra-putrimu, naron, faktor-faktor yang dapat menghancurkan putra-putrimu, yang dapat ujungnya menghantarkan ke dalam neraka. Jadi Allah itu memerintahkan kepada orang beriman agar setiap orang beriman itu melindungi dirinya masing-masing, menjaga dirinya masing-masing dari apa? Dari hal-hal yang bisa membinasakan masing-masing. Setelah itu jaga keluargamu juga. Nah, artinya menjaga keluarga itu adalah apa? Dengan cara proses pendidikan dan pembinaan dalam keluarga. Ini sangat penting ya. Kalau tidak bisa 1 hari sekali, seminggu sekali. Kalau tidak bisa seminggu sekali, ya minimal sebulan sekali. Kalau tidak sebulan sekali atau minimal setahun sekali. Kalau tidak bisa 1 bulan sekali, minimal seumur hidup sekali. Pernah nasehatin anak, nak yuk kita sholat, nak yuk kita ngaji, nak harus jujur, nah harus ini dan itu. Paling tidak itu pernah 1 kali lah dalam seumur hidup. Nanti dicek itu apakah ada bukti-bukti pembinaan terhadap anak atau tidak ya. Itu yang paling penting. Jadi orang tua itu harus bisa menghantarkan anak-anak kita ini supaya menjadi ahli ibadah. Itu proses pendidikan itu. Yang kedua, setelah orang tua, maklum mungkin banyak keterbatasan sebagai orang tua, banyak sekarang lembaga-lembaga pendidikan, yaitu ada pendidikan formal seperti SD, MI dan sebagainya sampai ke tingkat perguruan tinggi. Ada yang berbasis pesantren, ada berbasis diniyah, apapun bentuknya. Nah, ketika orang tua menyerahkan anak-anaknya kepada pihak sekolah, maka sekolah yang ngerti pasti ada satu prosesi, di situ ada serah terima dari orang tua diterima oleh sekolah, sehingga sekolah di situ bertindak mendapatkan amanah titipan dari orang tuanya. Ketika ada perwakilan orang tua menyatakan, kami perwakilan daripada orang tua menyerahkan putra-putri kami, tolong dibina, tolong dididik di lembaga ini, lepas tanggung jawaban. Berkurang tanggung jawabnya tuh. Kenapa? Karena sudah memandatkan. Bukan berarti lepas total, bukan, tapi sudah berkurang di situ tanggung jawabnya itu. Dengan keterbatasan waktu, dengan keterbatasan tenaga, keterbatasan ilmu misalkan. Makanya kalau kita lihat itu beberapa lembaga itu ada prosesi itu. Itu ciri yang ngerti sekolah itu. Ya. Jadi ada sesi di situ pertemuan antara pihak lembaga sekolah-sekolah dengan pihak wali. Di situ diwakili salah satu untuk menyampaikan ijabnya di situ. Nah, kalau kita mah wallahu alam ya. Bisa dikatakan tidak. Ya. Dulu kalau orang tua kita dulu ya, kalau mau anak-anaknya pesantren itu diantarkan langsung. Jadi kalau di pesantren itu ada 10 guru, didatangin tuh sama orang tua itu satu-satu. Sambil bawa bakakaknya kan. Sejahtera tuh ustadz-ustadz dulu itu. Sampaikan, jelaskan, tolong dibina. Itu dalam rangka apa? Ijab sebenarnya. Ya. Itu kalau ngerti itu ya. Ini pendidikan. Jadi sekali lagi bahwa proses pendidikan itu intinya adalah menghantarkan putra-putri kita agar menjadi ahli ibadah. Apapun pendidikannya, apapun juga lembaganya. Yang punya kewajiban memang pada awalnya orang tua, tetapi ketika orang tua keterbatasan baik ilmu maupun waktu, silahkan mandatkan kepada pihak yang lain ya, dengan harapan bisa membantu mengembangkan putra-putri kita. Yang ketiga adalah
Tadi yang dia sekolah ya, di sekolah, di lembaga. Yang ketiga adalah di kelompok masyarakat. Jadi yang berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan itu adalah kelompok masyarakat yang diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat. Jadi tokoh-tokoh masyarakat yang ngerti pasti terbayangkan berpikir tentang bagaimana supaya ada suatu wadah yang wadah itu intinya adalah untuk menampung ya anak-anak, menampung masyarakat sama-sama dalam rangka memberikan menghantarkan mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerjasama orang tua dengan guru di sekolah berikut dengan tokoh masyarakat. Jadi yang utama tiga itu ya, yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dalam rangka menghantarkan manusia untuk menjadi hamba-hamba Allah ahli ibadah itu. Nah, itu yang pertama. Ilmu apa yang mesti kita ditekankan di situ? Ilmu yang mesti disampaikan dalam proses pendidikan tadi, wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkil qalba uskulah. Yang pertama, ilmu yang mesti disampaikan itu, yang mereka harus paham itu adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ketauhidan ya, sebagai landasan di dalam kehidupannya ini. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah harus mereka pahami, harus mereka ketahui. Yang kedua, ilmu-ilmu yang dengan ilmu itu ibadahnya bisa menjadi bagus, menjadi baik. Itu yang disebut dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan ibadah. Ilmu tentang wudhu, ilmu tentang sholat, ya, ilmu tentang zakat, ilmu tentang puasa, bahkan ilmu tentang haji. Berikut ilmu juga tentang toharoh. Kenapa ilmu penting? Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu marudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah tetapi tidak diiringi dengan ilmunya, a'maluhu marudatun la tuqbalu, maka amal perbuatannya itu mardud, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini penting ilmu ibadah. Yang ketiga, ilmu yang wajib diketahui, dipelajari, disampaikan kepada anak didik itu adalah ilmu tazkiyatun nafs, ilmu yang bisa membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Dengan ilmu ini akan menghilangkan sifat-sifat penyakit hati ya, seperti riya, hasud, takabur dan sebagainya. Yang keempat adalah ilmu tentang akhlak ya, tentang adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada sesama, adab kepada hewan, adab kepada lingkungan, semuanya itu harus disampaikan. Nah, inilah yang oleh para ulama disebut ilmu fardhu ain. Artinya ilmu fardhu ain itu ilmu yang wajib dipelajari secara individu masing-masing. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban menghantarkan anak itu minimal dengan ilmu ini. Ilmu tentang ketauhidan, ya, tentang akidah, diperkenalkan tuh putra-putri kita itu tentang Allah, diperkenalkan tentang Rasul, diperkenalkan tentang Nabi, diperkenalkan tentang para malaikat, diperkenalkan tentang hari akhir, diperkenalkan tentang qada dan qadar. Ya, itu kalau kita tidak pernah menyampaikannya atau tidak pernah kita menghantarkan kepada orang yang dianggap memahami masalah ilmu itu, nanti anak kita bisa nuntut kepada kita. Ya, bahwa anaknya misalkan merasa tidak pernah diajari oleh orang tuanya atau tidak pernah dihantarkan kepada orang yang bisa memberikan pembelajaran itu. Makanya kita bersyukur kalau misalkan di lingkungan kita masih ada kegiatan-kegiatan diniyah yang menyebabkan anak-anak kita paham tentang akidah, tentang tauhid ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah ilmu tentang ibadah. Yang ketiga adalah ajarkan tentang cara sholatnya, ajarkan tentang cara wudhunya dan sebagainya.
Yang ketiga adalah ilmu tentang tazkiyatun nafs. Ajarkan kepada mereka tentang apa? Tentang arti kejujuran, ya. Tentang artinya misalkan bahayanya ria, bahayanya takabur dan sebagainya. Yang terakhir adalah ilmu tentang akhlak. Ajarkan kepada mereka bagaimana akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan ibadah. Jadi proses pendidikan itu harus menghantarkan manusia agar menjadi ahli ibadah. Yang kedua, proses pendidikan itu diwujudkan, dilaksanakan dalam rangka menghantarkan manusia agar manusia mampu menjalankan peran fungsi dalam kehidupan sebagai khalifah fil ard. Ya. Jadi peran manusia di muka bumi itu sebagai khalifah fil ard. Khalifah fil ard itu menjadi semacam duta Allah di atas bumi. Maksudnya apa? Ketika Allah punya sifat Rahman dan Rahim, maka manusia itu harus menunjukkan sifat Rahman Rahimnya Allah melalui interaksi manusia. Ketika Allah mengutus Rasulullah, maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmatil alamin. Itu hakikatnya apa? Kehadiran Rasulullah itu harus menjadi penabur rahmat di alam semesta sebagai cermin daripada kasih sayangnya Allah kepada makhluknya. Ketika Allah punya sifat Rahman Rahim, manusia itu harus juga menebarkan Rahman Rahim. Punya kasih sayang, ya. Secara umum khalifah itu adalah manusia harus mampu memanfaatkan alam semesta. Manusia harus mengelola alam semesta. Manusia harus menjadikan alam semesta sebagai fasilitas, sebagai sarana yang bisa digunakan oleh manusia untuk mengabdi kepada Allah. Kalau tadi tujuan penciptaan manusia agar manusia ahli ibadah, untuk melaksanakan ibadah itu kan perlu sarana, ya, perlu sarana. Sarananya ini adalah alam semesta. Maka manusia itu diminta oleh Allah untuk apa? Ngelola alam semesta, merawat alam semesta, mengembangkan alam semesta, menjaga alam semesta. Dan semuanya itu dijadikan sebagai wasailul hayah, meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, di sisi lain sebagai bekal untuk meningkatkan ibadah kita. Contoh, ada lahan. Lahan itu harus dikelola dengan baik supaya lahan itu mendatangkan manfaat. Berupa apa? Berupa sumber makanan. Makanan yang kita makan akan menjadi kekuatan diri kita. Kekuatan itulah yang kita gunakan sebagai bekal ibadah kepada Allah. Ketika ibadah kepada Allah, sholat perlu wudhu. Wudhu perlu air. Silahkan cari jalan keluar bagaimana caranya agar manusia mendapatkan air. Dari setiap periode kan berbeda-beda mengalami perubahan-perubahan. Dulu mungkin air di sungai dari sumbernya. Lalu misalkan pakai sumur ditimba. Sekarang pakai sanyo. Sekarang lagi pakai apa? PDAM. Nah, itu adalah tugas khalifah manusia. Di satu sisi mengelola alam apa yang terjadi di alam semesta untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Tapi di sisi lain yang terpenting hasil pengolahan itu dimanfaatkan untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bicara air bukan bicara masalah untung-untungan. Ya, dari air itu sendiri, tapi bagi orang Islam, air itu adalah sumber yang bisa digunakan untuk fasilitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu proses pendidikan harus diarahkan dalam rangka ke sana. Contoh yang lain, misalkan ketika Allah melarang manusia untuk memakan babi, karena babi termasuk hewan yang diharamkan, tugas manusia sebagai khalifah adalah untuk mengecek apakah makanan yang kita makan itu mengandung unsur babi atau tidak.
Ustadz-ustadz yang ada di pesantren, yang ada di majelis, cukup babi haram. Tapi begitu disodorkan makanan haram atau tidak, angkat tangan. Nah, seorang khalifah dengan proses pendidikan ada ilmunya yang bisa dipelajari untuk mendeteksi apakah makanan ini mengandung unsur babi atau tidak. Makanya begitu makanan dicek di laboratorium, oh ternyata mengandung unsur-unsur yang berbasisnya babi. Berikut turunannya, maka dikategorikan makanan ini adalah haram untuk dikonsumsi. Kemarin dari sekian ratus produk ya, yang label halal maupun yang tidak label halal. Yang tidak label halal otomatis lah itu sudah diragukan. Tapi ini dari 9 produk, 7 diantaranya sudah berlabelkan halal. Berarti ada kemungkinan sudah melalui uji laboratorium, sudah melalui uji kehalalan, mulai dari bahan baku, mulai proses sampai packagingnya itu halal. Bisa jadi. Tapi seiring waktu pada nakal perusahaan. Di awal dites udah halal sesuai dengan syariat. Tapi di perjalanan setelah tidak ada lagi pengecekan, masukkan lagi unsur-unsur babinya. Boleh seperti itu terjadi. Atau yang kedua, pada saat dia menguji kehalalan itu ada kong kalingkong. Si tim pengujinya itu misalkan kena suap, udah loloskan aja. Bisa jadi itu yang namanya manipulasi data. Ya, manipulasi data. Jadi bayangkan dari 9, 7 diantaranya sudah berlabel halal, begitu dicek ulang ternyata ada unsur babinya, apalagi yang belum ada sertifikasi halalnya. Tambah ragu kita. Nah, ini kehati-hatiannya. Itu tugas khalifah itu di situ. Makanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan proses pendidikan kealaman itu sifatnya bukan wajib ain, tapi fardu kifayah. Memang tidak semua orang punya ilmu di bidang itu, gitu. Ilmu di bidang permen misalkan kan, juga sama. Ternyata kalau dilihat dari kajian ilmiahnya, permen itu terkadang ada permen yang bahan bakunya itu adalah terbuat dari tulang-tulang babi yang dilunakkan. Makanya kenyal-kenyal gitu. Itu adalah tulang babi yang diproses menjadi lunak dan seterusnya. Nah, itu jelas haramnya gitu kan. Jelas gak bolehnya. Kita gak punya ilmu di situ. Tetapi ahli-ahlilah di situ. Nah, jadi ini peran manusia itu ya. Tadi tugasnya untuk ibadah, peran hidupnya adalah menjadi khalifah. Maka proses pendidikan yang perlu kita ikutin itu diantaranya adalah pendidikan yang bisa menghantarkan manusia punya kemampuan mengelola alam semesta dengan sebaik mungkin. Pengelolaan terhadap alam semesta sebaik mungkin digunakan oleh orang yang beriman sebagai penunjang, sebagai sarana dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin-poin intinya. Nah, namun demikian, ketika manusia punya peran sebagai khalifah, Allah memberikan catatan. Apa catatannya? Hai manusia, jangan rakus, jangan mengeksploitasi berlebihan di dalam pemanfaatan sumber daya alam semesta ini. Tapi manusia dengan keserakahannya terkadang di luar batas. Catatan-catatan tersebut dengan keserakahannya. Kasusnya misalkan kalau dulu kan di Sidoarjo itu ada yang namanya luapan lumpur lapindo ya. Di Sidoarjo itu sudah ada sebenarnya isyarat tidak boleh ngebor dalam rentang sekian kilometer. Dengan kerakusannya pengen paling dalam, terus di dalam, akhirnya keluarlah misalkan luapan lumpur lapindo. Kemudian juga hutan-hutan di pegunungan, di pasir-pasir. Itu dengan melampaui batas manusia, di situ ada uang yang cukup besar, di situ ada menggiurkan, maka rubahlah alih fungsi. Yang mestinya menjadi serapan air, hutan lindung malah dibabat, diganti dengan tanam-tanaman batu. Apa yang terjadi? Ya seperti sekarang. Allah sudah berpesan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha.
Jangan engkau melampaui batas penggunaan alam semesta. Jangan engkau bikin kerusakan di alam semesta. Tapi kalau manusia tetap kekeh petegeh serakah, ya, karena demi uang misalkan, maka yang terjadi adalah alam semesta akan merespon balik terhadap perilaku manusia sebagai bentuk ketundukan alam terhadap Allah. Apa yang terjadi ketika Allah instruksikan kamu banjir, banjirlah. Ya, kamu longsor, longsorlah. Jadi kalau ada tanah longsor, hakikatnya tunduknya alam kepada perintah Allah. Itu salah satu respon penyebabnya adalah karena ada perilaku manusia yang memang sudah tidak mengindahkan kembali aturan Allah. Maka dalam Islam, ketika manusia itu disebut khalifah, sifat kekhalifahan manusia itu ada 3 secara umum. Yang pertama, ada muhaqiqatil milkiyah. Manusia itu bukan pemilik alam semesta, tetapi manusia hanya pemakmur, pengelola, pemanfaat alam semesta. Oleh karena itu, masuk yang kedua, karena manusia bukan pemilik alam semesta, hanya menggunakan mengolah alam semesta, aturan main mengelola alam semesta harus punya prinsip tasarrufu bil iradatil mustakhlif. Harus mengikuti siapa yang mewakilkan. Allah mewakilkan kepada manusia, maka ketika mengelola alam semesta, manusia harus mengikuti Allah yang telah mewakilkan itu. Ibarat perwakafan, kita sebagai nadir, ada orang mewakafkan misalkan, kita tidak boleh seenak diri melakukan apapun yang diinginkan oleh kita, kecuali kita harus mengikuti apa yang dipesan oleh si wakif. Dalam konteks ini, Allah sebagai yang mewakilkan kepada manusia, maka manusia yang diberi mandat mengelola alam harus mengikuti langkah yang ketiga, ada muta'addi alal hudud, tidak boleh melampaui batas aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang aturan Allah yang berkaitan dengan kekhalifahan manusia, ya. Jadi bukan berarti manusia duta besar di alam semesta, manusia bisa berkehendak berbuat apapun, tetapi harus mengikuti aturan Allah. Supaya apa? Supaya terjadi kemaslahatan yang berkelanjutan, ya. Kemaslahatan yang bisa memberikan manfaat untuk setiap generasi demi generasi. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi dalam topik kita kali ini intinya adalah berkaitan dengan masalah proses pendidikan. Jadi pendidikan itu intinya tadi memanusiakan manusia. Pendidikan itu adalah sebuah ikhtiar, sebuah usaha dalam rangka membantu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia, sehingga kelak manusia itu pertama bisa menjalankan tugas utamanya sebagai hamba Allah, berarti menjadi ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, agar manusia itu mampu melaksanakan peran dalam hidupnya, yakni sebagai khalifah fil ardh, memelihara, menjaga, merawat, memanfaatkan alam semesta itu sehingga bisa dijadikan sebagai sarana wasilah untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, ya. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan satu proses pendidikan ini. Itulah pesan Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Terus cari ilmu, terus belajar, ya, terus melakukan proses pendidikan mulai dari awal kehidupan hingga ajal tiba, ya. Atau yang disebut dengan belajar sepanjang hayat. Wallahu a'lam bishawab. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.